Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 11. Saya Naura Syalamisya Marfa dan rekan saya. Ratna Firdaus. Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS kami pada mata kuliah Machine Learning yang berjudul Diagnostic Decision Support System of Chronic Kidney Disease Using Support Vector Machine. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakang dari proyek kami adalah ginjal adalah organ vital yang memainkan peran penting dalam menjaga homeostasis tubuh. Fungsi ginjal meliputi penyaringan darah, pembuangan limbah metabolisme, pengaturan keseimbangan cairan, pengendalian tekanan darah, hingga produksi hormon penting seperti eritropoietin. Ketika ginjal mengalami disfungsi, limbah beracun akan menumpuk dalam tubuh dan dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan tepat. Penyakit ginjal kronis atau yang biasa disebut chronic kidney disease adalah kondisi medis serius yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama lebih dari 3 bulan. Penyakit ini dapat berkembang menjadi gagal ginjal terminal yang mengharuskan pasien menjalani dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Berdasarkan data WHO, sistem chronic kidney disease mempengaruhi sekitar 10% populasi dunia dan menjadi penyebab jutaan kematian setiap tahunnya akibat keterbatasan akses terhadap diagnosis dini dan perawatan yang terjangkau. Di Indonesia, peningkatan chronic kidney disease sangat terkait dengan faktor risiko utama seperti hipertensi dan diabetes. Dari data Indonesia Renal Registry menunjukkan bahwa jumlah kasus chronic kidney disease terus meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak atau pendekatan yang lebih efektif untuk deteksi dini chronic kidney disease guna mencegah perkembangan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, metode diagnosis konvensional memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berbasis teknologi untuk mempercepat proses diagnosis dan meningkatkan akurasi, salah satunya melalui sistem berbasis pembelajaran mesin. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu berapa tingkat akurasi algoritma support vector machine dalam mendiagnosis penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease melalui data medis. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma support vector machine dalam mendiagnosis penyakit ginjal kronis melalui data medis. Selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama, meningkatkan tingkat akurasi algoritma SVM atau support vector machine dalam mendiagnosis penyakit ginjal kronis melalui data medis, dan yang kedua, menerapkan algoritma supervector machine dalam sistem mendukung keputusan untuk mendiagnosa penyakit ginjal kronis. Selanjutnya ada manfaat. Di sini kami membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bagi pasien, yaitu memperoleh deteksi dini penyakit ginjal kronis yang memungkinkan pengobatan dilakukan lebih cepat dan efektif. Deteksi dini ini dapat mengurangi resiko komplikasi yang lebih serius dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kedua, bagi dokter, sistem ini mendukung pengambilan keputusan klinis dengan data yang diolah secara akurat, terutama dalam kondisi darurat atau saat informasi medis pasien terbatas. Dokter dapat dengan cepat menentukan tahap penyakit dan langkah pengobatan yang sesuai. Yang ketiga, bagi peneliti dan pengembang sistem, memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi pendukung keputusan medis, khususnya di bidang machine learning. Sistem ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam menciptakan alat yang lebih canggih untuk mendiagnosis penyakit kronis lainnya. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada chronic kidney disease, yaitu adalah penurunan fungsi ginjal secara progresif selama dari 3 bulan. CKD ini terbagi menjadi 5 tahap berdasarkan tingkat fungsi ginjal yang diukur melalui GFR. Pada tahap lanjut, CKD dapat berkembang menjadi gagal ginjal terminal, di mana fungsi ginjal benar-benar terhenti. Faktor risiko utama CKD meliputi hipertensi, diabetes, serta riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Selanjutnya ada super vector machine atau SVM. Algoritma ini
Digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Prinsip kerja utama yaitu mencari hyperlink optimal yang memisahkan data ke dalam kelas tertentu. Hyperlink ini adalah garis batas yang memaksimalkan jarak antara data dari dua kelompok berbeda. Pada kasus data nonlinear, SVM menggunakan teknik yang dikenal sebagai kernel trick. Teknik ini memungkinkan SVM untuk mentransformasi data dari ruang asli ke dimensi yang lebih tinggi, tanpa perlu secara eksplisit menghitung koordinat dalam ruang berdimensi tinggi tersebut. Transformasi ini dilakukan melalui fungsi kernel yang menentukan cara data diubah ke dimensi baru. Beberapa jenis kernel yang umum digunakan adalah linear, polinomial, radial basis function RBF, dan sigmoid. Selanjutnya ada sistem mendukung keputusan. Sistem mendukung keputusan adalah alat berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis. Sistem ini memanfaatkan algoritma berbasis data seperti support vector machine untuk menganalisis parameter kesehatan pasien dan menghasilkan prediksi yang akurat. Keunggulannya yaitu mengelola data besar, meningkatkan akurasi diagnosis, dan membantu dokter dalam situasi darurat atau keterbatasan data. Selain itu, dapat mengurangi kesalahan diagnosis dan memberikan rekomendasi berbasis bukti yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Selanjutnya di sini ada confusion matrix. Confusion matrix adalah tabel yang memberikan gambaran perbandingan antara hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh sistem dengan hasil yang sebenarnya dalam bentuk tabel matriks. Terdapat empat istilah sebagai representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix, yaitu yang pertama true positif TP yang berada di positif ini ya adalah jumlah dari satu kelas true yang bisa diprediksi dengan benar pada kelas true. Selanjutnya yang kedua ada true negatif yang terletak di negatif dan negatif antara negatif dengan negatif menghasilkan true negatif, yaitu jumlah dari satu kelas false yang bisa diprediksi dengan benar pada kelas false. Yang ketiga ada false positif, adalah kondisi di mana kelas true yang diprediksi salah pada kelas false, sedangkan yang keempat ada false negatif adalah di mana kondisi pada kelas false yang diprediksi salah pada kelas true. Selanjutnya di sini ada akurasi, yaitu rasio antara prediksi yang benar, baik positif maupun negatif, terhadap total data. Dengan kata lain, akurasi mengukur seberapa dekat hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Di sini ada rumus akurasi. Dan yang kedua ada precision, adalah rasio antara jumlah prediksi positif yang benar dengan total prediksi positif. Ini adalah rumus dari precision. Yang ketiga, sensitivity atau recall adalah rasio antara jumlah prediksi positif yang benar dan total kasus positif, baik yang benar maupun salah. Di sini ada rumus dari sensitivity dan yang terakhir ada specificity adalah rasio antara jumlah prediksi negatif yang benar dengan total negatif, baik yang benar maupun yang salah. Di sini ada rumusnya. Mm-mm. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Ada dua fase utama yaitu classification model dan juga system development. Pada classification model berfokus pada mendapatkan aturan dan model yang tepat untuk klasifikasi. Selanjutnya, aturan-aturan tersebut akan digunakan pada tahap selanjutnya yaitu sistem development. Secara singkat, metodologi penelitian proyek ini ditampilkan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu class, yang pertama yaitu start, kemudian data collection, kemudian data preparation, kemudian data grouping, menghasilkan data training dan juga data testing, kemudian menghasilkan classification dan menghasilkan aturan. Kemudian aturan tersebut akan digunakan pada sistem development. Kemudian kita input data baru menggunakan implementasi Flash dan menghasilkan result. Selanjutnya yaitu
Data collection. Data yang digunakan dalam proyek ini berasal dari dataset yang berjudul Chronic Kidney Disease yang disusun oleh Dr. P. Sondarapandian. Dataset ini tersedia di US, UCI Machine Learning Repository dan juga dapat diakses melalui Kaggle. Dataset ini mencakup 400 data pasien dengan 26 atribut, yaitu satu atribut ID, 11 atribut numerikal, 14 atribut kategorikal. Kemudian ini adalah data mentah dari dataset yang kita gunakan pada proyek ini. Kemudian pada tahap kedua yaitu data preparation merupakan langkah penting untuk memastikan validitas data. Pada tahap ini terdapat dua subtahap. Yang pertama yaitu seleksi atribut dan persiapan data. Pada seleksi atribut ini untuk menentukan atribut utama yang mempengaruhi penentuan kelas. Ada 5 atribut utama yaitu tekanan darah, kadar kreatinin serum, persentase volume sel darah, riwayat hipertensi, kondisi anemia, dan juga status penyakit ginjal kronis. Untuk yang persiapan data, ini adalah data dengan missing value dan outlier dihapus dari dataset untuk mendapatkan data yang bersih. Selanjutnya, atribut numerik seperti tekanan darah, serum kreatinin, dan juga persentase volume sel darah dinormalisasi menggunakan metode standar agar nilai-nilainya berada dalam skala yang sama. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, data grouping. Dataset dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data training dan juga data testing. Dalam penelitian ini, berbagai rasio pembagian data diuji seperti 70-30 dan 80-20 untuk mengevaluasi pengaruh rasio tersebut terhadap performa model. Tujuan utamanya adalah menentukan konfigurasi terbaik yang menghasilkan akurasi paling tinggi. Kemudian yang keempat yaitu classification. Dalam proyek ini, kami mencoba berbagai kemungkinan kernel dan parameternya untuk memastikan performa yang optimal. Yang pertama yaitu kernel, beberapa jenis kernel seperti linear, polinomial, sigmoid, dan juga RBF dibandingkan dan dievaluasi mana yang paling efektif dalam memproses data. Kemudian untuk parameternya yang diuji seperti C, gamma, degree, dan coef zero. Tujuannya untuk menghasilkan hyperplane optimal dalam memisahkan dua kelas, yaitu CKD dan not CKD. Setelah model diklasifikasi menggunakan SVM, model akan menghasilkan aturan klasifikasi yang menjadi dasar untuk proses diagnosis dalam sistem pendukung keputusan. Tahap sistem development bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web. Sistem ini dirancang menggunakan framework Flash dengan integrasi model SVM yang telah dilatih. Berikut adalah langkah-langkah perancangan fitur sistem. Yang pertama yaitu input diagnosa individu. Pengguna dapat memasukkan data pasien melalui formulir yang mencakup informasi seperti kadar tekanan darah, kadar serum kreatinin, persentase volume sel darah merah, riwayat hipertensi, dan juga kondisi anemia. Data yang dimasukkan kemudian akan digunakan untuk menganalisis kondisi individu secara spesifik. Kemudian yaitu yang kedua, hasil diagnosa. Setelah pengguna memasukkan data pasien, sistem akan menampilkan hasil prediksi apakah pasien menderita CKD atau not CKD, disertai dengan rekomendasi tindakan selanjutnya, seperti saran untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis ginjal. Jadi yang pertama yaitu melakukan import library.
Dengan mengimpor library, kita dapat mengakses fungsi, kelas, dan variabel yang ada tanpa harus menulis ulang kode tersebut. Di sini ada 3 library yang digunakan untuk pre-processing. Kemudian melakukan membaca data dari file kidneydisease.csv dan menampilkan data dengan print data. Berikut adalah output dari dataset awal yang menampilkan 400 baris dan 26 kolom. Kemudian pada tahap data preparation dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tahap seleksi atribut. Pada tahap seleksi atribut ini mengambil 5 atribut fitur yaitu blood pressure, serum kreatinin, paket sel volume, hypertension, dan anemia. Kemudian satu atribut label yaitu classification. Kemudian atribut classification anemia hypertension dikonversi dari kategorikal menjadi numerikal. Jadi contohnya pada atribut classification ini klasi awalnya kategorikal CKD dan not CKD diubah menjadi numerikal 1 dan 0. Kemudian ini adalah output data setelah tahap seleksi atribut, menampilkan 400 baris dan 6 kolom. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap persiapan data atau pre-processing. Data pre-processing adalah tahap awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk membersihkan data dari masalah seperti error atau ketidakkonsistenan, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk digunakan pada tahap analisis atau pemodelan selanjutnya. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, pengecekan missing value, kemudian pengecekan outlier, dan yang terakhir ada normalisasi. Pada pengecekan missing value ini menggunakan fungsi isNull.sum dan outputnya banyak sekali missing value. Seperti pada kolom blood pressure ada 12 missing value, serum kreatinin 17, paket sel volume 72, hipertension 8, anemia 1, dan classification ada 13. Karena banyaknya missing value, maka penting melakukan handling missing value dengan fungsi drop. Nah, berikut adalah outputnya menghasilkan 303 baris dan 6 kolom. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengecekan outlier. Outlier adalah nilai yang sangat berbeda dari nilai-nilai lainnya dalam dataset. Berikut kodenya. Dan ini adalah outputnya, menampilkan outlier pada kolom blood pressure dengan nilai 140 dan 180. Outlier pada kolom serum kreatinin dengan nilai 24 dan 76. Dan outlier pada kolom paket sel volume dengan nilai 9. Dan untuk kolom hypertension, anemia, dan classification tidak ada outlier. Karena ada nilai outlier ini, penting untuk melakukan handling outlier. Dan berikut adalah kodenya. Kemudian outputnya ada tulisan bahwa outlier pada kolom blood pressure, serum kreatinin, paket sel volume telah dihapus. Kemudian langkah selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi data merupakan mengubah rentang antar variabel atau atribut dalam data menjadi lebih kecil. Kami menggunakan salah satu metode normalisasi data yaitu Z-score normalisasi.
Berikut adalah kodenya, dan berikut adalah outputnya. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan percobaan berbagai jenis klarifikasi kernel beserta parameter yang digunakan, serta pembagian data training dan testingnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu kernel yaitu linear dengan split data 70-30. Jadi di, di kode ini ada import library yang diperlukan, kemudian membaca data hasil preprocessing dari file preprocessing.py, kemudian ada grouping variabel yang bertujuan untuk mengelompokkan data menjadi fitur dan label untuk diproses dalam perhitungan akurasi dan analisa diagnosa. Berikut adalah outputnya yang menghasilkan data variabel atau fitur seperti ini, kemudian data kelas atau label seperti ini. Kemudian di sini ada split data 70% untuk training dan 30% untuk testing. Outputnya meliputi data variabel training, data kelas training, kemudian data variabel testing, dan data kelas testing. Kemudian ini ada pemodelan SVM dengan kernel linear dan parameter C sama dengan 10. Outputnya seperti ini, hasil prediksi SVM dengan kernel linear. Kemudian ada kode perhitungan confusion matrix sebagai berikut, dan ada visualisasinya seperti ini. Untuk linear 70-30 ini menghasilkan confusion matrix dengan true positif 47, false negatif 0, false positif 3, true negatif 40. Dan di sini juga ada kode visualisasi SVM classification plot sebagai berikut. Lalu untuk outputnya di linear 70-30 ini untuk training datanya sebagai berikut, dan untuk testing datanya seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan lebih singkat untuk kernel-kernel selanjutnya. Di sini ada kernel linear dengan C10, split data 80% training, 20 testing. Ketika saya run, akan menghasilkan output sebagai berikut. Seperti ini. Untuk confusion matrix-nya dengan true positif 32, false negatif 0, false positif 3, true negatif 25. Visualisasi training datanya seperti ini, dan visualisasi testing datanya seperti ini. Dan menghasilkan akurasi sebesar 95%. Kemudian untuk kernel polinomial dengan parameter C100, degree 3, gamma 10, dan coef 0 sama dengan 0. Split datanya 70% training dan 30% testing.
ketika saya run akan menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya dengan true positif 47, false negatif 0, false positif 4, true negatif 39. Visualisasi training datanya sebagai berikut. Lalu untuk visualisasi testing datanya seperti ini dan menghasilkan akurasi sebesar 95,556%. Untuk polinomial dengan parameter C100 degree 3, gamma 10, coef 0, 0, dengan split data 80% training dan 20% testing menghasilkan output sebagai berikut. Confusion matrix-nya dengan true positif 32, false negatif 0, false positif 3, true negatif 25. Untuk visualisasi training datanya seperti ini dan visualisasi testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 95%. Untuk kernel sigmoid dengan parameter C 0,1, gamma 0,1, dan coef 0-nya 0, dengan split data 70% training dan 30% testing menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya dengan true positif 47, false negatif 0, false positif 4, true negatif 39. Visualisasi training datanya sebagai berikut dan visualisasi testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 95,56%. Untuk sigmoid dengan parameter C sama dengan 0,1, gamma 0,1, coef 0 sama dengan 0, dengan split data 80% training dan 20% testing, menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya dengan true positif 32, false negatif 0, false positif 3, true negatif 25. Untuk visualisasi training datanya sebagai berikut dan visualisasi testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 95%. Lalu untuk RBF dengan parameter C sama dengan 1, gamma 10, dengan split data 70% training dan 30% testing, menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya menghasilkan true positif 47, false negatif 0, false positif 2, true negatif 41. Visualisasi training datanya seperti ini dan untuk testing datanya
seperti ini, menghasilkan akurasi sebesar 97,78%. Yang terakhir yaitu RBF dengan parameter C sama dengan 1, gamma sama dengan 10, dengan split data 80% training dan 20% testing, menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya menghasilkan 32 true positif, 0 false negatif, kemudian false positifnya 1, dan true negatifnya 27. Untuk visualisasi testing datanya seperti ini, dan testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi. Untuk yang terakhir yaitu RBF dengan parameter C sama dengan 1, gamma 10, dengan split data 80% training dan 20% testing, menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya menghasilkan true positif 32, false negatif 0, false positif 1, true negatif 27. Untuk visualisasi training datanya seperti ini, dan visualisasi testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 98,33%. Jadi, hasil terbaik dari seluruh percobaan yaitu menggunakan kernel RBF dengan parameter C sama dengan 1, gamma 10, dengan pembagian data training 80% dan testing 20%, yaitu menghasilkan akurasi sebesar 98,33%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilannya. Di sini kami menggunakan Flash untuk membuat tampilan. Di sini yang pertama ada indeks. Nah, di sini ada berupa tampilan awal sistem kami. Di sini kami membuatnya sangat sederhana. Yaitu di sini ada tulisan penyakit ginjal kronis. Ini ada kenali lebih jauh tentang penyakit ginjal kronis dan lakukan pemeriksaan dini untuk deteksi. Di sini ada gambar yang digunakan untuk sebagai hiasan untuk tampilan awalnya. Dan di sini ada button, button yang tulisannya tes diagnos dengan di sini mengarah ke diagnos atau form. Selanjutnya kita kan menjelaskan tentang formnya. Nah, di sini ada inputan yang digunakan user untuk menginputkan data-data yang akan dipakai, yaitu yang pertama yaitu Anda mengecek tekanan darah, yang kedua kadar kreatinin serum, yang ketiga presentasi volume sel darah, yang keempat ada kondisi hipertensi, apakah memiliki hipertensi? Kalau memiliki bisa dijawab yes, kalau tidak memiliki bisa dijawab no. Selanjutnya ada apakah memiliki anemia, kondisi anemia. Kategorinya ada dua, opsinya ada dua, yaitu jika memiliki yes dan tidak memiliki no. Selanjutnya yaitu oh, setelah setelah itu submit, lalu di sini menghasilkan hasil prediksi dari data yang sudah diinputkan oleh user. Di sini hasil prediksinya ada dua, yaitu chronic kidney disease, mengidap chronic kidney disease, atau no, tidak mengidap chronic kidney disease. Di sini ada saran tindakan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada app.py.
Penjelasannya yang pertama yaitu mengunggah library dan framework yang digunakan di sini menggunakan Flash, NumPy, dan Pandas digunakan untuk manipulasi array dan data. Yang kedua ada sklearn untuk pembelajaran mesin termasuk preprocessing, SVM, dan evaluasi model, dan ada OS untuk pengaturan direktori. Yang kedua ada pengaturan flash dan template folder, yaitu ini app sama dengan flash name, template folder. Dan yang ketiga ada memuat dataset. Yang keempat ini ada data pemrosesan pemilihan kolom relevan, yaitu hanya memilih kolom penting untuk prediksi. Yang kami pilih dari 26 kolom ada 5, yaitu blood pressure, serum creatinine, package cell volume, hipertensi, anemia, dan classification. Selanjutnya di sini ada konversi nilai kategorikal ke numerik. Selanjutnya ada penanganan nilai kosong atau missing value. Selanjutnya di sini ada normalisasi data menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi atribut numerik agar berada dalam skala yang sama. Selanjutnya ada definisi fitur dan target. Ada X ini ada fitur data seperti tekanan darah, serum kreatinin, dan juga hipertensi dan anemia. Selanjutnya yang Y yaitu targetnya ada klasifikasi, yaitu ada CKD, chronic kidney disease, dan no CKD. Selanjutnya ada bagian data, Exchange split yaitu membagi dataset jadi data pelatihan. Di sini kita pakainya yang tiga yaitu pelatihan 70% dan pengujian 30%. Di sini ada pelatihan model dengan SVM dan kernelnya kita pakai RBF dengan gamanya scale C-nya 1/1. Selanjutnya ada evaluasi model. Ada prediksi, yaitu memprediksi target pada pengujian data. Ada klasifikasi report, yaitu memberikan metode evaluasi seperti presisi, recall, dan F1 score. Yang ketiga yaitu akurasi data, yaitu menghitung akurasi model. Selanjutnya yaitu ada root. Di sini ada rootnya ada 3. Yang pertama ada halaman utama, itu indeks HTML. Yang kedua ada form diagnosa, ada form HTML. Dan yang ketiga ada prediksi, yaitu ini untuk prediksinya result HTML di sini. Jadi pada result HTML ini ada request form yaitu untuk mengambil input pengguna dari formulir ini ada request form ya ada request form. Saya garis bawahi untuk request formnya. Selanjutnya ada transform yaitu menormalisasi data sebelum diprediksi. Kita hapus dulu. Penghapusnya. Nah, di sini selanjutnya ada prediksi, yaitu model memberikan hasil prediksi diagnosa, dan yang terakhir ada render template, menampilkan hasil pada halaman result HTML. Selanjutnya yaitu ini if name ini yaitu digunakan untuk menjalankan aplikasi. Sekarang kita coba jalankan aplikasi yaitu dengan di terminal mengetikkan Python app.py. Kita klik follow linknya. Nah, ini adalah tampilan indeksnya tadi. Di sini ada button tes diagnosis yang mengarah ke formulirnya. Nah, di sini ada 5 form yang akan diinputkan oleh user. Di sini kita sebagai contoh mengambil data pada dataset kami, yaitu nomor 288, yaitu ada 80, 1,2, 46, 0 ini ya, yaitu no, Nino, dan 0 ini hasilnya no CKD, jadi tidak mengindap chronic kidney disease. Kalau yang satu ini kan yang mengindap, jadi kita ngambil yang hasilnya tidak mengindap. Apakah sistemnya sudah sesuai?
Mari kita inputkan dari ini 81,246, hipertensinya tidak dan anemia juga tidak. Mari kita submit untuk melihat hasilnya. Hasilnya sesuai, yaitu tidak mengidap chronic kidney disease. Ini adalah flash yang kami gunakan sudah sesuai dengan prediksi untuk sistem chronic kidney disease. Selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dasar dari proyek yang kami ambil yaitu berdasarkan hasil proyek ini, algoritma support vector machine terbukti sangat relevan untuk diagnosis chronic kidney disease karena kemampuannya dalam mengklasifikasi data medis dengan akurasi tinggi. Dalam proyek ini, penggunaan kernel radial basis function atau RBF dengan parameter C-nya menggunakan 1 dan gamanya 10 serta pembagian datanya yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing berhasil mencapai tingkat akurasi tertinggi sebesar 98,33%. Parameter medis seperti tekanan darah, serum kreatinin, hipertensi, anemia, dan volume sel darah merah berkontribusi dalam menghasilkan keputusan diagnosis yang akurat. Saran dari proyek kami adalah hasil proyek ini sudah cukup baik, tetapi akan lebih optimal jika dilakukan lebih banyak eksperimen dengan berbagai parameter pada setiap jenis kernel, serta variasi pembagian data training dan testing. Hal ini dapat memberikan wawasan baru serta meningkatkan akurasi model secara lebih signifikan. Sebenarnya di sini kami referensinya yaitu pada jurnal yang berjudul Diagnostic Decision Support System of Chronic Kidney Disease Using Support Vector Machine oleh Ahmad Babarik, Fitri Tunjung Sari, Dini Widianti, Penny Amelia, dan Umi Azizah Rahmawati pada 2017 dan menggunakan dataset dari Kaggle. Sekian presentasi dari kelompok 11. Saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.